Selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Via dari kelompok 3. Di sini kelompok kami akan membawa tentang peran media sosial, di mana terdiri dari ada Alinda Rahmatunisa, Aulia Azahra, Dini Oktaviani, itu selaku saya sendiri, Gita Adinda Taufan, dan juga Melinda Wijayanti. Itulah anggota kelompok ini yang akan membawakan materi untuk hari ini. Untuk materi pertama itu akan dibawakan oleh Alin. Dipersilakan untuk Alin. Terima kasih Via selaku moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari media sosial. Di zaman yang canggih ini, kemajuan teknologi juga makin canggih, dan di zaman ini juga kita diperkenalkan oleh platform-platform yang dibilang media sosial. Apa itu media sosial? Media sosial atau sering juga disebut sebagai sosial media adalah platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, video, dan merupakan platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Media sosial juga merupakan sebuah sarana untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara daring yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Berikut adalah contoh-contoh dari media sosial. Yang pertama yang akan saya sebutkan yaitu ada Instagram. Instagram ini pertumbuhan penggunaannya sangat pesat dan sangat digemari oleh para pengguna media sosial, terutama remaja-remaja dan anak-anak muda, tapi tidak menutup kemungkinan banyak juga orang tua dan anak-anak sekolah yang memang menggunakan Instagram juga. Instagram ini menyediakan fitur-fitur untuk berfoto, membuat video, bahkan membuat video siaran langsung. Untuk video siaran langsung ini sangat berguna bagi online shop dan juga bagi orang-orang yang memang mempunyai aktivitas-aktivitas entertain ya, seperti artis yang berinteraksi kepada fansnya gitu. Jadi Instagram ini sangat berguna. Lalu ada WhatsApp yang kedua. WhatsApp ini aplikasi berbasis chatting. Jadi untuk WhatsApp ini lebih fokus kepada obrolan. WhatsApp menyediakan fitur untuk mengirim pesan secara cepat, tetapi juga membuat panggilan jarak jauh berupa panggilan suara atau video yang biasa kita sebut video call menggunakan jaringan internet. WhatsApp ini sendiri juga bisa mengirim foto atau video kepada sesama pengguna WhatsApp lainnya. Contoh media sosial selanjutnya ada TikTok. Nah, TikTok ini aplikasi yang sangat ramai digunakan saat ini. Jadi, aplikasi TikTok ini menyediakan sebuah fitur untuk membuat konten video dengan durasi yang pendek. Jadi ini menjadi salah satu kelemahan TikTok ya, karena konten video yang diupload biasanya tidak bisa lebih dari 1 menit gitu. Video-video ini juga untuk aplikasi ini juga dapat digunakan oleh semua orang. Kehadirannya yang sangat populer juga membuat beberapa orang menjadi pecandu. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, karena marak digunakan, banyak anak-anak muda yang makin kecanduan untuk membuat konten di TikTok. Jadi TikTok ini sangat ramai digunakan oleh anak-anak muda. Keempat, ada YouTube. YouTube ini aplikasi yang menyediakan konten video dengan durasi yang cukup lama dan gratis. Tidak hanya menyediakan konten lucu, tetapi juga konten pendidikan, berita lokal, maupun internasional, serta video musik-musik yang sedang hits saat ini. YouTube ini dengan TikTok hampir sama kegunaannya untuk membuat konten, cuma bedanya untuk YouTube sendiri bisa mengunggah video sampai 1 atau 2 jam gitu, jadi berbeda dengan TikTok.
Terima kasih Via. Sekian penjelasan saya kembali lagi kepada Via. Oke, terima kasih Alin untuk materi yang dibawakan tentang contoh dari media sosial. Oke, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Melinda. Persilakan untuk Melinda. Baik, terima kasih Via. Pengaruh media sosial. Adanya media sosial telah mempengaruhi kehidupan sosial dalam masyarakat. Perubahan dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial dan segala bentuk perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat. Ia mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya ada nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok dalam masyarakat. Dampak positif media sosial. Dampak positif dari media sosial adalah memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat, dan biaya lebih murah. Selain itu juga ada dampak negatif dari media sosial. Dampak negatif dari media sosial adalah menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya. Interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet, menimbulkan konflik, masalah privasi, dan rentan terhadap pengaruh buruk orang lain. Baik, sekian saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Melinda untuk materi yang dibawakan. Materi yang dibawakan Melinda itu mengenai dampak dari media sosial yang ditimbulkan ya, positif maupun negatif. Dan untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Gita. Dipersilakan untuk Gita. Oke, baik. Terima kasih Via selaku moderator. Dampak media sosial bagi ekonomi. Selama COVID-19, media sosial cukup membantu perekonomian di Indonesia karena membantu proses penjualan pedagang secara online. Selain lebih hemat tenaga, online shop juga memudahkan masyarakat dalam berbelanja tanpa harus memikirkan social distancing di pasar karena bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Terima kasih untuk Via selaku moderator. Adanya cybercrime ini yaitu tindakan ilegal yang dilakukan pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer dan jaringan internet untuk menyerang sistem informasi korban. Misalnya melakukan hack sosial media, membobol perangkat teknologi serta data korban. Di zaman ini, aksi cybercrime kian marak dan mudah dilakukan para penjahat. Contoh dari cybercrime, kejahatan phishing. Kejahatan phishing ini untuk melakukan penipuan dengan mengelabui korbannya. Umumnya kejahatan ini dilancarkan melalui email maupun media sosial lain, seperti mengirim link palsu, membuat website bodong, dan kode OTP. Tujuannya mencuri data penting korban seperti identitas diri, password, kode PIN, kode OTP, yaitu bisa disebut juga on-time password pada akun-akun keuangan seperti mobile banking, internet banking, pay letter, dompet digital, sampai dengan kartu kredit. Dari definisi cybercrime ini bisa dimaknai sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet berbasis pada kecanggihan teknologi komputer serta telekomunikasi. Baik, saya kembalikan kepada Via selaku moderator. Terima kasih. Iya, terima kasih Gita. Oke, itulah dari materi yang dibawakan oleh Gita dan untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Aulia. Dipersilakan untuk Lia. Ya, terima kasih untuk Via selaku moderator. Saya akan membawakan tentang penipuan online. Penipuan online atau penipuan digital yang saat ini makin banyak modusnya. Di antaranya adalah modus penipuan berkedok foto selfie dengan KTP atau identitas diri.
Foto selfie bersama KTP biasanya menjadi salah satu syarat registrasi online atau akun keuangan seperti dompet digital, paylater, pinjaman online, sampai daftar rekening bank online. Bisa saja kamu terjebak aplikasi pinjaman online palsu yang dibuat sedemikian rupa. Kemudian, oleh pelaku data kamu dipakai untuk pencucian uang, dijual di pasar gelap, atau digunakan sesuka hati untuk pinjaman online ilegal. Selanjutnya ada pencegahan kebocoran data diri yang ada di media sosial. Pertama kita harus melakukan pengaturan privasi yang ketat di aplikasi dan di situs web. Yang kedua, harus berhati-hati terhadap penipuan atau phishing. Apa sih phishing? Phishing adalah serangan yang dilakukan untuk menipu atau memancing korban agar mau mengklik tautan serta menginput informasi kredensial seperti username dan password. Ciri-cirinya apa sih? Yang pertama, tautan URL dalam email terlalu singkat dan asing. Yang kedua, ada alamat email tidak dikenal. Yang ketiga, ejaan atau tata bahasa yang jelek. Ada template website mirip situs resmi. Dan ada website mengeluarkan peringatan saat diklik. Itu salah satu ciri-ciri dari phishing. Lanjut, yang ketiga, untuk mencegah kebocoran ada jangan gunakan jaringan WiFi yang tidak aman. Kayak misalkan kita lagi di tempat umum, ada sambungan WiFi yang masuk di HP kita, sebisa mungkin kita jangan masuk. Karena itu bisa jadi membuat kebocoran data diri kita. Lanjut, yang keempat adalah lakukan pemeriksaan pengaturan privasi secara rutin, dan yang kelima, gunakan kata sandi atau password yang sulit dan ubahlah secara berkala. Jangan terus-terusan pakai yang sama, atau biasanya orang identik dengan menggunakan tanggal lahir, kayak password ATM atau HP, biasanya banyak yang menggunakan tanggal lahir, itu bisa menyebabkan kebocoran data. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Aulia untuk materi yang dibawakan. Nah, dari sini materi yang dibawakan oleh kelompok 3 kita bisa menyimpulkan gimana pesatnya pertumbuhan media sosial di kalangan masyarakat maupun remaja yang masih menjadi PR untuk banyak orang, terutama untuk para orang tua, di mana peran orang tua itu sangat dituntut dalam mengawasi pertumbuhan anak saat menggunakan sosial medianya. Serta peran pemerintah juga sangat dibutuhkan guna untuk menetralisir kejahatan yang ditimbulkan oleh media sosial, di mana para pelaku kejahatan kerap memanfaatkan sosial media untuk hal negatif yang mampu merugikan banyak orang. Contohnya dari kebocoran data yang sudah tadi dijelaskan, di mana masyarakat juga harus memperhatikan dari apa yang mereka gunakan. Meskipun media sosial juga memiliki dampak positif di mana memudahkan seseorang dalam mencari informasi yang dibutuhkan, baik secara cepat maupun menyajikan berita lokal dan internasional, memudahkan sistem pendidikan dalam era digital dan pandemi yang saat ini terjadi, serta masih banyak lagi dampak baiknya. Terlepas dari itu, kita juga tidak bisa memandang dampak yang ditimbulkan oleh media sosial hanya dari satu sudut pandang saja, tetapi juga harus dari sudut pandang yang luas. Karena dampak dari media sosial ini juga terlihat sangat luas dan tidak bisa dipandang hanya ke sudut pandang dari satu orang saja. Oke, itulah kesimpulan dari materi yang dibawakan untuk hari ini dari kelompok 3. Untuk kekurangan dan kelebihannya, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam. Lalu, bagaimana pendapat kelompok 3 mengenai media sosial? Yuk, mari kita lihat bagaimana diskusi para anggota mengenai media sosial. Halo, selamat malam semuanya. Malam. Oke, di sini saya mau mengajak teman-temannya berdiskusi tentang media sosial yang sudah ditampilkan di presentasi sebelumnya. Nah, untuk sebelumnya kita perkenalan diri dulu ya, dimulai dari yang paling ujung. Oke. Hai, perkenalkan nama saya Gita Dina Topan.
Hai, selamat malam. Nama saya Melinda Wijayanti. Halo, saya Aulia Zahra. Malam, saya Indah Rahmat Denisa. Oke, seperti yang kita sudah tampilkan nih, menurut kalian sendiri gimana sih pandangan kalian tentang media sosial? Kalau menurut saya sih ya sama sih kayak yang tadi. Kayak di platform yang sebelumnya ditunjukkan kan. Terus ya tujuannya emang untuk memudahkan komunikasi di sosial media gitu. Sama ini sih kalau menurut saya, kayak sekarang kan kayak kita mudah untuk mencari situs-situs yang perlu kita ketahui, dan makin kesini makin banyak digital seperti aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, kalau menurut Ayu sendiri, gimana nih pandangannya tentang media sosial? Kalau saya sih sama sih, cuma paling tambahannya itu media sosial ini media yang bisa membuat kita lebih ekspresif, karena kita kan bebas memposting video atau foto apa aja gitu, jadi kita bebas untuk mengekspresikan keseharian kita atau lain-lainnya. Kalau menurut saya sih kayak media sosial media kayak platform tercepat ya untuk zaman sekarang, jadi kayak buat apapun itu nyampe juga cepat, jadi kayak sharing segala macamnya juga juga cepat. Berarti dari yang saya tangkap nih, dari pendapat kalian semua, peran media sosial sangat penting ya untuk kehidupan kita. Bisa dibilang begitu, kerugian dan resiko juga terlalu banyak sih. Oke, berarti untuk resiko dan kerugiannya lumayan banyak ya. Iya setuju sih, soalnya di zaman yang udah canggih seperti ini ya kan banyak banget tuh yang kayak data-data kecolongan gitu. Bisa dijelasin nggak spesifiknya tuh maksudnya gimana? Mungkin maksudnya kita kecolongan itu kayak misalnya kita itu kan di sosial media banyak kasih informasi-informasi pribadi, kayak misalnya nomor telepon, email gitu. Jadi kalau kita nggak hati-hati, info kita itu bisa gampang menyebar kemana-mana gitu. Betul sih, emang harus lebih hati-hati aja lah gitu. Nomor telepon, KTP. Nah itu privasi ya. Itu juga salah satu resiko yang nggak bisa kita hindari ya, karena sekarang kan kayak banyak hacker-hacker gitu. Benar-benar. Iya setuju banget sih, soalnya beda banget ya di zaman yang kayak zaman dulu sama sekarang tuh beda. Bedanya tuh kayak dulu ya nggak bergantung sama sosial media, dan sekarang tuh kayak apa-apa tuh serba sosial media. Sedangkan kalau dulu aja kalau mau ketemuan tuh mesti kayak ketemu Janjian ya. gitu ya. Bener. Udah harus kayak Kalau sekarang kirim kan chat sekarang udah ya, nyampe. lewat video call atau SMS-an, ya lebih canggih aja lah gitu. Sebenarnya media sosial tuh tergantung orang ya. Sebenarnya banyak menguntungkannya, juga merugikan untuk orang-orang yang nggak bisa mengendalikan diri. Kalau menguntungkannya mungkin lebih banyak kayak tadi bilang apa, janjian bisa lebih cepat, nggak perlu kirim segala hal lewat pos atau gimana. Kayak salah satunya beli barang aja ya, media sosial. Kita nggak perlu offline, nggak perlu datang ke tokonya, kita bisa milih-milih. Cuma mungkin kalau tentang belanja kayaknya masih harus hati-hati kali ya buat orang sendiri. Orang menguntungkannya juga banyak sih sebenarnya, asal kita bisa mengendalikan dirinya aja sih. Berarti lebih ekspres gitu ya, lebih gampang dan memudahkan masyarakat di zaman sekarang. Benar, untuk sebagian orang ya. Kalau yang belum bisa mengendalikan diri kayaknya ya dia Ya bakal mungkin terbawa. kalau iya ya, kalau tergantung umur juga sih, kadang juga umur juga mempengaruhi tuh nggak sih. Mungkin batas ini nih ya. Tapi kalau kita lihat sudut pandang yang berbeda nih, kayak misalnya emang dia menguntungkan kan, kayak video call, terus chatting. Cuma kan fakta di lapangannya sekarang banyak juga bisa jadi video call itu kerugian gitu. Jadi kayak misalnya kita ngumpul bareng, tapi kita cuma sibuk sama HP gitu. Karena kita tuh berhubungan sama yang jauh, chattingan sama yang jauh, video callan sama yang jauh, sedangkan kita yang lagi ngumpul nih deket-deket, jadinya ya susah gitu. Soalnya kan kita bisa lihat juga karena media sosial anak-anak kecil udah jarang bersosialisasi, main juga jarang gitu, jarang ada permainan. Serba gadget ya. Iya, sekarang serba gadget gitu. Jadi tergantung sudut pandang sama kita cara menggunakannya juga sih media sosial, balik lagi kayak gitu. Berarti terutama untuk di kalangan remaja ya, di kalangan remaja ini kayaknya lebih sulit untuk diaturnya ya untuk media sosial yang sedang marak belakangan ini. Menurut kalian gimana sih pendapatnya biar orang tua tuh bisa mengatur jadwal anak dalam bermain gadget? Mungkin itu udah faktor salah satu kecanduan ya disebutnya ya.
menurut saya sih untuk orang tua lebih kayak membatasi aja gitu. Ya misalkan tahu ya. ya dipakai juga bisa. Ya kayak Sabtu Minggu nih untuk waktunya main HP, mungkin Senin sampai Jumat belajar gitu. Nah, apalagi zaman sekarang nih, situs-situs yang berbau negatif itu lebih gampang diakses untuk anak di bawah umur. Iya betul. Nah, kalian ada nggak sih solusi untuk para orang tua muda atau mungkin untuk masyarakat umum? Mungkin kan sekarang ada fitur ini ya, pantauan orang tua dari Google. Ya mungkin pertama pakai itu dulu. Yang kedua mungkin yang dibilang kita tadi, ada jadwalnya kayak Sabtu Minggu di hari libur aja buat dia anak-anak main sih. Kalau dari saya sih. Oke, berarti untuk dampak dari media sosial itu tidak bisa dipandang sebelah mata atau dari satu sudut pandang aja ya. Di sini kita bisa memandang dalam sudut pandang yang luas lah, dari berbagai spesifikasi dan kebutuhannya masing-masing. Bukan hanya dari sisi negatif ataupun positif, tapi lebih banyak menggunakan sisi positif ya, karena untuk di era pandemi kayak gini tuh lebih menguntungkan sebenarnya untuk para guru atau di dunia pendidikan ya. Tapi lebih ke boros kali ya kuotanya. Yang nggak pakai wifi mungkin lebih boros ke kuota. Kayak orang tuanya tuh mesti, apalagi kan anak SD sekarang ya harus ya. Nah, berarti ini juga harus jadi masukan untuk para Orang tua pemerintah yang harus mendukung fasilitas belajar dari anak muridnya. Betul. Jadi kalau menurut saya sih media sosial itu sebenarnya ya semakin maju kan sebuah telekomunikasi gitu sudah pasti memang ditujukannya untuk keuntungan kan. Cuma balik lagi kerugian atau keuntungan itu ya gimana kita penggunanya gitu yang menggunakannya gitu. Tapi saya yakin dibuatnya media sosial itu pasti untuk keuntungan lah. Cuma ya balik lagi ke manusianya yang menggunakan medianya gitu. Jadi memang kalau kerugian dan segala macam itu kadang juga karena kelalaian kitanya sendiri gitu, yang nggak bisa menghandle lah dari Tapi pasti emang ada kerugiannya sih ya. Sulit emang buat mencegahnya tuh. Nih, mau nanya nih ya, sekarang kan ada chatting, ada video call, apakah itu juga termasuk ke dalam kerugian? Ada kerugian dan enggaknya sih ya. Iya betul, karena tergantung dari kitanya lagi, balik ke manusianya masing-masing, cara penggunaannya gimana. Apakah kita bisa membatasi atau tidak, atau bahkan itu untuk hal yang positif atau negatif. Oke nih, diskusinya semakin seru ya, tapi karena waktunya terbatas di sini jadi kita akhiri saja. Nah, untuk sebelum kita mengakhiri diskusi ini, kalian ada pesan-pesan nih buat para penonton atau anak-anak muda zaman sekarang tentang media sosial? Kalau saya sih lebih ke menggunakan media sosial dengan baik aja sih ya. Jangan yang enggak deh gitu. Saya ada lagi yang mau memberikan pesan? Paling bijak dalam main media sosial juga sih. Ya sampai banyak kerugiannya buat diri sendiri, apalagi merugikan orang lain dan orang tua. Ya, terus buat pengguna media sosial untuk lebih berhati-hati, apalagi kalau untuk penyebaran informasi pribadi gitu, nomor telepon dan segala macam, mungkin lebih hati-hati dan jangan sampai ada pelonggaran lah buat hacker atau orang lain bisa nyolong data kita gitu. Jadi lebih hati-hati dan lebih privacy aja sih untuk pengguna media sosial. Iya, terus apalagi juga harus berhati-hati mau posting foto di Instagram, apalagi banyak juga akun-akun yang tertentu. Ya bisa dijual juga ya foto kita ya. Sama jangan asal ngasih foto KTP aja sih. Oke, sekian diskusi dari kelompok kami. Buat teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya dan berpendapat di diskusi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Salam